Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep kue lapis yang tampilannya super cantik ya. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Yuk kita langsung ke cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan wadah yang kering, kemudian masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini. Tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kemudian tepung terigu sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Selanjutnya masukkan gula pasir sebanyak 100 gram atau setara dengan kurang lebih 7 sendok makan atau disesuaikan dengan selera ya. Tambahkan setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian selanjutnya kita aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian kita masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang secara bertahap ya. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml ya. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml. Jangan lupa untuk santannya ini harus dimasak dulu ya teman-teman, supaya kuenya lebih awet dan gak cepet basi. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil ya. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 500 ml ya. Karena saya membutuhkan adonan sebanyak 550 ml, jadi saya tambahkan air matang dengan suhu ruang sebanyak 50 ml. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi dua bagian. Nah, ini dia adonan yang sudah saya bagi menjadi dua bagian dengan takaran masing-masing. Selanjutnya kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna ungu makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita campurkan dengan sedikit adonan, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dulu dan jangan lupa untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Di sini saya menggunakan cetakan yang motif bunga seperti ini ya, saya lupa apa namanya, yang berdiameter 6 cm. Kemudian untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah dipanaskan terlebih dulu juga. Selanjutnya kita masukkan adonan lapisan pertama yang berwarna putih setiap kelopak bunganya ya. Kalau saya menggunakan pipet seperti ini biar hasilnya lebih rapi. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna ungu ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml.
Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya harus diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian selanjutnya kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lakukan secara berulang sampai dengan adonannya habis ya, secara selang-seling. Jadi untuk susunan lapisan warnanya ada putih, ungu, dan seterusnya ya. Dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang terakhir yang berwarna putih ke setiap cetakan, masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Kemudian selanjutnya untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 20 menit, buka tutup kukusannya. Nah, ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya, untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin ya, baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Alhamdulillah hasilnya cantik banget dan setiap garisnya rapih ya teman-teman, gak ada yang bergelombang. Dan untuk teksturnya ini lembut, kenyal, dan lentur banget ya. Kita coba sekali lagi. Kue lapis yang satu ini selain tampilan dan warnanya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga ya. Atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 11 piece. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.